بسم الله الرحمن الرحيم قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. آيات الله حمتني، غمرتني بالبركات، تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي. آيات الله حمتني، غمرتني بالبركات، تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi thayyibin at-tahirin wa ashabil mayaminal muntajabin. Alhamdulillah, sore hari ini kita kembali melanjutkan kita punya kajian intensif yang temanya ma'rifat nafs. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas secara global tentang ma'rifat nafs. Jadi memang ma'rifat nafs ini juga salah satu ma'rifat yang sangat penting, yang dengannya kita akan memahami hakikat dan tujuan daripada manusia. Pada kesempatan ini kita akan membahas terlebih dahulu tentang definisi daripada nafs. Ibnu Miskawayh, seorang filsuf muslim dari zaman klasik. Beliau ini wafat tahun 421 Hijriah, bertepatan dengan 1030 Masehi Miladiah. Beliau di dalam mendefinisikan nafs di dalam kitabnya menuliskannya. Jadi ini juga saya punya mata kalau tidak pakai kacamata. Tapi kacamata itu kacamata ini. Ya, jadi ini beliau mendefinisikan bahwasanya nafs itu adalah substansi sederhana, substansi basit yang tidak terjangkau oleh penginderaan dari indra-indra. Huwa jauharun basitun gairu mahsusin bisyai'im minal hawas. Ya, jadi nafs itu dia adalah substansi basit. Basit sudah kita singgung pada pertemuan sebelumnya, artinya tidak berkomposisi, tidak bersusun, yang tidak terindrai dengan satupun dari indra-indra. Nah, di dalam definisi ini maka kita akan lihat bahwa pertama, nafs itu adalah substansi. Nafs itu adalah jauhar. Jauhar atau substansi di dalam ilmu logika atau ilmu filsafat, ya, ilmu logika dan ilmu filsafat, ya, ia ketika mewujud itu tidak butuh pada tempat, tidak butuh pada maudhu, tidak butuh pada mahal, ya, tidak butuh pada tempat. Jadi dia istilahnya mewujud, berdiri sendiri kemewujudannya. Jadi berhadapan yang disebut dengan arad. Arad itu aksiden.
ya di dalam istilah ilmu mantik dan filsafat. Aksiden kalau dia mewujud itu dia harus berada ya pada suatu maudhu, ya dia harus berada pada suatu tempat, ya seperti itu. Ya, misalnya warna dia tidak bisa mewujud secara berdiri sendiri. Dia bisa mewujud, ya, dia bisa punya keberadaan jika dia bersama dengan substansi, misalnya bersama dengan jisim, bersama dengan benda. Ya, jadi kita itu tidak menemukan misalnya di luar ini warna tanpa dia misalnya dengan benda atau dengan materi, ya seperti itu. Demikian pula sifat-sifat, ya, dan lainnya itu, ya itu bau, ya, warna, ya, ukuran, ya ini semua masuk kategori aksiden. Beda misalnya dengan jauhar, seperti materi itu sendiri adalah jauhar, ya. Materi yang tersusun dengan ada disebut forma di dalam ilmu mantik. Jadi mada dengan forma atau bentuk, ya, materi dan bentuk itu kemudian menyusun disebut jisim. Nah, ini semua jauhar ini. Ya, kemudian nafs. Nah, nafs juga adalah jauhar atau substansi. Jadi nafs ini ketika ia mewujud di luar tidak perlu pada sebuah tempat, pada suatu subjek, maudhu, ya seperti itu. Nah, dari definisi ini kita peroleh bahwa nafs itu adalah substansi atau jauhar. Kemudian dia basit. Basit yakni tadi yang kita sudah singgung, yakni tidak tersusun, tidak berangkap, tidak berkomposisi. Ya, jadi apa istilahnya ya? Seperti misalnya unsur-unsur ini semua mempunyai komposisi, semua mempunyai susunan. Ya, yang kita kenali misalnya unsur apa saja itu mempunyai susunan. Hatta air ada susunannya, api ada susunan, tanah demikian pula, ya, dan yang lainnya. Jadi terdiri dari susunan, misalnya kalau kimia mengatakan susunan kimiawi, kan, ya seperti itu. Ya, tapi nafs tidak mempunyai susunan, dia adalah suatu yang basit, ya. Basit artinya itu tadi berlawanan dengan punya susunan, ya seperti itu. Lantas ia tidak diindrai oleh satu alat indera pun, ya, dia tidak terlihat, dia tidak tercium, dia tidak teraba, dia tidak terdengar, dan lain sebagainya. Dengan itu maka kita bisa pahami maksudnya di sini oleh Ibnu Miskawai, nafs itu adalah non materi. Jadi nafs itu adalah non materi, bukan materi. Materi ya seperti ini, materi benda, ya. Itu yang kita maksudkan. Nafs itu tidak seperti itu. Jadi dia tidak diindrai. Nanti pada pembahasan berikutnya kita akan membuktikan kenon materian nafs, tapi bukan sekarang, kita buat dalilnya nanti, ya. Kita akan membahas secara tersendiri dalil-dalil membuktikan kenon materian daripada nafs, ya. Jadi menurut Ibnu Miskawai, nafs adalah substansi non materi atau bahasa kita ruhani, ya. Jadi kalau misalnya bahasa filsafatnya non materi, bahasa syariatnya ruhani, maknawi, ya seperti itu. Ya, kalau di dalam filsafat tidak digunakan bahasa ruhani atau maknawi, yang digunakanlah bahasa non materi, ya. Tapi maksudnya non materi, substansi non materi adalah ruhani, yang mana memiliki kekuatan untuk berpikir, mengingat, berkehendak, serta membedakan antara baik dan buruk, ya. Ibnu Miskawai ini dia seorang filosof akhlak. Ada buku akhlaknya itu sangat terkenal, ya. Bukunya itu berjudul Tahzibul Akhlak wa Tadhirul A'raq, ya. Itu buku
Ibnu Miskawai sudah punya terjemahan dalam bahasa Indonesia. Dulu saya ingat buku itu masih masa mahasiswa saya, ya. Judulnya kalau tidak salah Falsafah Akhlak Ibnu Miskawai, kalau tidak salah judulnya. Itu waktu saya masa mahasiswa buku itu dibeli, baru kita baca sendiri, ya, baca sendiri ya lebih banyak hangnya. Lebih banyak hangnya di dalam membaca buku tersebut waktu itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi lebih banyak hangnya ketika kita mutalaah buku itu dulu daripada cairnya membaca buku tersebut. Ya, itu saya ingat. Masih ada itu buku. Maksud saya bisa kita tanya orang-orang dulu yang suka beli buku. Itu buku akhlak, ya, Falsafah Akhlak Ibnu Miskawai, ya. Nah, beliau menekankan bahwa nafs itu adalah substansi non materi, tidak berjasad, tapi mempunyai kemampuan untuk mengatur tubuh, ya, dan melalui itulah manusia bertindak, ya, melakukan pekerjaan, dan melalui itulah manusia berpikir, ya. Demikian pula melalui nafsulah manusia berkehendak. Nah, di dalam istilah bahwasanya nafs inilah yang menjadi sumber dari seluruh aktivitas manusia, ya, atau ini manusia kan yang memberi hidup, ya, sumber hidup, ya, adalah nafs. Makanya ketika nafs sudah berpisah badan, ya, badan mati, ya. Sumber berpikir adalah nafs, ya. Sumber berkehendak adalah nafs. Sumber melakukan gerak adalah nafs, ya. Makanya kalau tidak ada nafs, semua ini tidak terrealisasi, tidak berjalan, ya. Makanya yang asli pada diri manusia adalah nafsnya, ya. Yang asli pada diri manusia adalah nafsnya. Makanya Quran itu tidak pernah menekankan perhatikan badanmu, ya. Al-Quran itu tidak, ya, sejauh ini yang saya baca ayat suci Al-Quran, kemudian misalnya mengingat-ingat yang saya pernah memaknakan atau membaca maknanya, tidak ada ayat suci Al-Quran yang mengatakan, ya, perhatikan, ya, badanmu. Tapi pada nafs ada, wa fi anfusihim afala tubsirun, misalnya pada nafs-nafs kalian, pada nafs-nafs mereka, apakah mereka tidak perhatikan, ya, ya. Atau ayat-ayat yang berhubungan tentang bagaimana membawa manusia kepada pemahaman Tuhan adalah pengetahuan terhadap nafs. Tidak ada berhubungan misalnya dengan pengetahuan jasmani dan badan kita, ya. Jadi yang sangat penting pada manusia adalah nafsnya, adalah dirinya yang substansi non materi ini, ya. Ya, jadi nafs ini sedemikian pentingnya, maka kita harus mengenalinya. Kita harus mengenalinya. Bahkan di berbagai riwayat, ya, salah satu yang paling masyhur itu man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengenali nafsnya, mengenali dirinya, dia akan mengenali Tuhannya, mengenal Tuhannya. Bahkan ada lagi riwayat yang paling mengenal Tuhannya di antara kalian yang paling mengenal nafsnya, yang paling mengenal dirinya, ya. Jadi demikian pentingnya nafs. Kemudian Ibnu Miskawai memberi tambahan berhubungan dengan masalah nafs ini, bahwa nafs itu mempunyai 3 kekuatan. Pertama, akliyah, yaitu rasional, untuk berpikir dan memahami kebaikan. Jadi karena filosof akhlak senantiasa fokusnya masalah berpikir dan memahami itu adalah kebaikan, ya. Sebenarnya kan
kemampuan rasional manusia itu ada yang disebut berhubungan dengan ada dan tidak ada, ya, berhubungan benar dan salah, mengafirmasikan dan menafikan. Dan ada juga yang berhubungan dengan harus dan tidak harus. Ini berhubungan tentang nilai baik dan buruk. Jadi yang berhubungan dengan ada dan tidak ada itu istilahnya benar dan salah. Ya, misalnya apakah Tuhan mempunyai eksistensi? Ya, kalau dia benar, ya jadi berhubungan dengan ada, benar, ada, ya. Kalau misalnya kita mengatakan Tuhan punya eksistensi tapi tidak punya, berarti kita punya proposisi salah. Jadi berhubungan dengan proposisi benar dan salah itu yaitu ada dan tidak ada. Tapi berhubungan dengan proposisi nilai, ya, harus dan tidak harus, baik dan buruk, itu proposisi, ya, berhubungan dengan nilai maksud saya, ya. Kalau berhubungan dengan baik dan buruk, ya. Jadi kita punya kemampuan rasional itu, kemampuan akal itu mengafirmasikan dan menegasikan tentang ada dan tidak ada, ya, dan kemudian apa istilahnya berhubungan dengan benar dan salah. Demikian pula kalau yang berhubungan dengan baik dan buruk, ya, itu tentang berhubungan dengan nilai apalagi itu baik dan buruk, ya, berhubungan dengan baik dan buruk. Ya, jadi ada proposisi yang berhubungan nilai, ada yang berproposisi berhubungan dengan realitas, ya, itu maksudnya kita, ya. Jadi kalau perbuatan kita tidak mengatakan benar atau salah, tapi kita mengatakan baik atau buruk. Ketika dia sesuai dengan nilai, kita bilang dia baik. Kalau dia bertentangan dengan nilai, kita sebut dia buruk. Nah, Ibnu Miskawai lebih menspesifikasikan pengamatannya terhadap permasalahan kebaikan dan keburukan karena dia seorang filosof akhlak. Nah, kemudian beliau mengatakan pada nafs ada juga yang disebut ghadabiyah, yaitu emosional atau marah. Ghadabiyah ini bagi manusia mempunyai peran untuk melindungi dan mempertahankan diri. Jadi emosi ghadabiyah yaitu marah itu punya apa istilahnya, punya fungsi pada diri manusia untuk mempertahankan dan melindungi manusia. Itu kalau dia dalam apa istilahnya, dalam kedudukannya yang baik, ya. Tapi kalau jadi menurut filosofi itu yang baik itu semua berada pada posisi tengah-tengah, ya. Kalau dia bergeser dari tengah, apakah lebih atau kurang, itu tidak baik. Maksudnya bukan ideal, ya. Yang ideal itu berada pada tengah-tengah, ya. Jadi kalau marah apa istilahnya, marah berfungsi untuk mempertahankan dan melindungi diri, itu bagus, ya. Tapi kalau marah menyerang, ya, marah menyerang orang lain, itu tidak bagus, ya. Atau misalnya marahnya lemah. Ada juga orang marahnya lemah sekali marahnya. Ya. Nah, itu tidak bagus juga, sehingga dia misalnya terinjak-injak nilainya, nilai-nilai kemanusiaannya, nilai-nilai dirinya, nilai-nilai keluarganya, nilai-nilai masyarakatnya, ya. Seperti itu tidak bagus, ya. Seperti misalnya orang yang takut sekali dengan Israel, marahnya itu lemah sekali, ya. Jadi yang negara-negara Arab ini yang takut sama Amerika, takut sama Israel, nah itu nilai marahnya itu rendah sekali kadarnya, sehingga tidak punya keberanian melindungi Palestina misalnya, bahkan melindungi dirinya, ya. Itu ghadabiyah. Kemudian yang ketiga syahwiyah.
Jadi ada 3 menurut Ibnu Miskawai yang terdapat pada nafs, ya, yang utama yaitu akliyah, rasional, tadi sudah kita jelaskan, kemudian gadabiyah, ya, dan yang ketiga adalah syahwiyah. Syahwiyah ini ya syahwat, ya. Sebenarnya syahwat artinya keinginan. Jadi syahwat itu artinya keinginan. Hawa nafsu sendiri itu artinya keinginan. Nah, syahwat juga pada posisi dia di tengah-tengah, ya, atau posisi dia dikontrol, itu juga bagus, ya. Sebab dengan syahwat manusia termotivasi makan, ya. Dengan syahwat manusia termotivasi tidur, ya, dan lain sebagainya. Jadi syahwat itu dalam pengertian rasionalitasnya dan filosofisnya itu bukan langsung kita beri nilai negatif, ya, tidak. Syahwat artinya keinginan, ya, ya, dia menjadi tidak bagus kalau dia berlebihan, ya, kalau dia berlebihan. Kalau syahwat berlebihan tidak dikontrol oleh akal dan syariat, nah, di sini dia merusak nafs, merusak diri manusia. Bagaimana kalau syahwat kurang? Syahwat kurang dalam artiannya, dalam artian naturalnya juga tidak bagus, ya. Kalau kurang dalam artian natural, ya. Kalau syahwat kurang dalam artian natural, tidak bisa beristri, misalnya, ya, tidak bisa beristri, ya. Tapi kalau dalam artian dikurangi, ya, dikurangi, ini dia bagus. Jadi syahwat dalam artian dia dikurangi, diminimalisir, ya, ini bagus. Karena syahwat ini, ya, itu tadi keinginan terhadap hal-hal yang bersifat bendawi, materi. Nah, kalau dia diminimalisir, justru inilah yang bisa membawa manusia berada pada perjalanan ruhani, ya, perjalanan ruhani. Semakin dia dikurangi, ya, tapi bukan dalam artian natural, ya, tapi naturalnya tetap berjalan. Makanya ada menarik gitu dari seorang penjelasan seorang ulama tafsir tentang di surah Yusuf, ya. Dalam surah Yusuf itu terkait masalah Nabi Yusuf dengan Sulaiha, ya. Jadi itu kan ditutup pintu, ya. Kemudian bahasanya Al-Quran itu di qiraah Quran itu ada anak-anak yang selalu baca, ya, anakku selalu ikuti, ya, anakku selalu ikuti bacaannya itu kan surah Yusuf, dia baca itu qari, ya, bagus sekali dia baca memang, wa ghallaqatil baba, dan seterusnya. Itu bagus sekali lantunannya di situ. Anakku suka ikuti karena dia selalu dulu lihat itu. Cuma saya kan tahu maknanya. Saya bilang enggak tahu maknanya ini anakku ini. Kalau enggak tahu maknanya, sebenarnya itu kan Sulaiha yang salah di situ. Sulaiha yang ini mau berbuat maksiat. Jadi Sulaiha sudah tutup pintu, kemudian hamma dia sudah muncul keinginannya kepada Nabi Yusuf, ya. Kemudian Nabi Yusuf pun dibahasakan hamma biha laula, ya, sekiranya dia tidak melihat burhan, ya, ada lagi burhan di sini. Burhan Tuhan, sekiranya dia tidak lihat burhan Tuhan. Nah, ini ulama mufasir mengatakan begini, ya, bahwasanya di sini dibahasakan Nabi Yusuf punya keinginan supaya nanti orang tidak beralasan bahwa Nabi Yusuf memang tidak punya naturalnya, ya. Untuk apa misalnya diutamakan Nabi Yusuf kalau tidak punya natural sama sekali? Bukan sebagai keutamaan, kan begitu? Ya, dia sebagai keutamaan kalau secara natural, ya tetap, ya, istilahnya berpotensi. Tapi dia melihat burhan Tuhan sehingga menafikan masalah natural itu. Itu. Jadi ada ayatnya itu sering ulang. Saya belum bisa kasih tahu anakku. Sebenarnya itu begitu, ya. Jadi di dalam mentarbiah anak itu katanya anak perempuan itu dikasih dengarkan surah An-Nur, ya, surah An-Nur.
Tapi kalau anak laki-laki ya, dikasih dengarkan surah Yusuf. Jadi kalau ada anak kecilnya ya seperti itu. Kalau tidak ada anak kecilnya, buat anak kecil lagi. yang masih bisa. Kalau tidak bisa mau di apa lagi. Ya. Supaya kan tadinya kita lupa kasih dengar anak-anak kita surah Nabi Yusuf, surah An-Nur kalau perempuan. Nah, sekarang ya kita ulang lagi kasih dengar. Ya. Intermezzo kan. Jadi yang ketiga menurut Ibnu Miskawai adalah syahwiyah. Ya. Itu kepentingannya memenuhi keperluan jasmani. Nah, memang sebenarnya inilah ya yang perlu dilakukan pengontrolannya. Kalau berlebihan pasti kita tidak akan memperoleh pengalaman-pengalaman ruhani ya, karena kita punya nafs sangat memateri ya, sangat menjasmani, tidak bisa ya. Karena itu kita mesti memang kontrol dimensi ini ya. Bahkan kalau mampu kita kurangi sedemikian kurangnya, ya itu justru akan membuka jalan rohani bagi kita. Ya, kita ini masih selalu sedang-sedang saja. Saya biasa konsisten mengontrol diri, besoknya tidak lagi, ya. Apalagi kalau kita di rumah, aduh, ya. Nah, itu mungkin bagusnya memang itu ada amalian uzlah. Kan ada dibilang uzlah, ada disebut khalwat. Ya, sebenarnya bulan Zulkaidah seperti ini sekarang ini banyak ulama-ulama kita itu melakukan amalia arba'in namanya. Arba'in di bulan Zulkaidah. Dimulainya itu 1 Zulkaidah sampai 10 Zulhijjah sebenarnya. Cuma kita ini karena tidak mampu melakukan hal demikian secara ini, ya apalah yang kita bisa lakukan di bulan Zulkaidah ini untuk mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ulama-ulama ya masyrab irfani itu melakukan demikian amalan sedemikian sehingga 40 hari ini mereka melakukan tazkiyah dan tahzibun nafs ya. Seperti itu. Nah, setelah kita melihat definisi nafsnya Ibnu Miskawai, sekarang kita melihat filosof ya peripatetik klasik Ibnu Sina. Beliau misalnya di dalam salah satu tulisannya menuliskan bahwa an-nafsu jauharun ruhaniyun lahu tadbirul badan ya. Jadi nafs itu substansi ruhani ya. Tadi sudah kita jelaskan ya bahwa dia substansi ruhani, maka tiada lain adalah non materi ya, yang mana dia tadbirul badan, dia yang mengatur badan, dia yang mengelola badan, dia yang mengatur ya istilahnya badan. Jadi nafs adalah substansi ruhani atau spiritual yang mengatur tubuh ya. Sama dengan tadi kita sudah singgung, pertama jauhar sudah kita tidak akan ulang lagi. Kemudian di sini ada ruhani, ya ruhani berarti substansi ini bersifat non materi. Nah, ini tadi belum kita singgung. Kalau dia non materi, dia akan abadi. Ya. Kalau dia non materi dia akan abadi. Beda misalnya dengan jisim, ya. Jisim ini karena dia materi dan dia tersusun dari berbagai unsur atau berbagai materi ya, maka dia akan mengalami kehancuran ya, mengalami perubahan ya. Seperti kita punya jisim ini senantiasa mengalami perubahan. Ya. Apa yang membuat jisim kita sampai saat ini bertahan, ya, hidup, kemudian memiliki sifat-sifat yang tadi kita sudah singgung, itu karena adanya nafs. Ketika nafs berpisah dengan jisim kita, ya dia akan mengalami perubahan menuju kepada kehancuran.
Nah, kemudian lahu tadbirul badan, tugasnya yaitu mengatur tubuh, ya, mengontrol fungsi-fungsi biologis, ya, mengontrol emosional, dan juga ya mengontrol intelektual manusia. Sebenarnya kurang lebih seperti tadi Ibnu Miskawai. Tapi di dalam pembagian nafsnya Ibnu Sina, ini dia berbicara tentang ada dan tidak ada. Kalau tadi berbicara tentang nilai baik buruk. Kalau filosof peripatetik Ibnu Sina ini berbicara dengan ada dan tidak ada. Misalnya beliau membagi nafs menjadi 3 tingkatan, sebagaimana filosof Aristoteles, ya, filosof pembangun filsafat peripatetik. Dia membagi 3 tingkatan. Ada disebut nafs nabatiyah, ya, nafs nabatiyah yaitu jiwa tumbuhan yang bertanggung jawab atas pertumbuhan dan reproduksi. Kemudian yang kedua disebut nafs haiwaniyah, jiwa hewan yang mempunyai kekuatan persepsi, indera dan gerakan, ya. Bahkan nanti bukan cuma indera dalam hewan, boleh jadi ada khayal, ya, pada hewan. Kemudian yang ketiga nafs insaniyah, jiwa manusia, memiliki akal, kemampuan berpikir abstrak, ya, kemampuan berpikir abstrak dan mengenal Tuhan. Ini adalah jiwa yang nanti abadi, ya, jiwa insani. Jadi menurut Ibnu Sina, jiwa tumbuhan dan jiwa hewani itu tidak abadi, akan mengalami kepunahan, ya. Jiwa tumbuhan dan jiwa hewani menurut filosof Ibnu Sina akan mengalami kepunahan. Tetapi nanti kalau kita bahas nafs sampai kepada mulla sadra, ya, jiwa hewani ini pun punya mashar nanti, mashar alam mashar, akan dikumpulkan juga di hari akhirat kelak. Nah, mulla sadra, ya, beliau ini memberi pandangan, mempunyai pandangan yang lebih mendalam. Jadi mulla sadra itu dalam kitab Master Faiz-nya, kitab Al-Asfar Al-Arba'ah, ya, perjalanan 4 bentuk perjalanan hikmah muta'aliyah, itu 2 jilid, ya, pembahasannya berhubungan dengan nafs. Jilid 8, ya, itu semua penuh pembahasan nafs, ya. Jilid 9 nafs dalam hubungannya ma'ad, ya, ya, nafs dalam hubungannya ma'ad, ya. Kalau kayak kitabnya Mulla Sadra itu dingajikan, 1 jilidnya itu menelan waktu 2 tahun biasanya, ya, 1 jilid. Tapi dengan durasi belajar kalau di sana itu kayak dalam 1 tahun tuh 140 pertemuan atau 150 pertemuan, ya, seperti itu. Jadi kalau kita di Indonesia sebenarnya karena tingkat pertemuan kita itu tinggi sekali, bisa misalnya 1,5 tahun, ya, di Indonesia. Tapi di Indonesia kita ini tidak ada yang mau berminat ngajinya kayak begitu kan, ya, ngajinya berapa pertemuan, ya, ya, sampai seperti itu, ya. Nah, beliau, ya, di dalam pembahasan nafsnya menggabungkan filsafat Aristotelian, Neoplatonis, dan pemikiran mistik Islam. Serta dalam filsafatnya itu memperkenalkan konsep gerak substansial, ya. Nanti kita punya pembahasan juga tentang masalah penciptaan nafs, ya, penciptaan nafs. Mulla Sadra di sini sangat berbeda dengan filosof dan pemikir Islam lainnya terkait masalah penciptaan nafs.
Ha. Definisi nafs menurut Mullah Sadra, nafs itu adalah substansi ruhani yang mengalami perkembangan dan perubahan melalui proses gerak substansial al-harakah al-jauhariyah. Menurutnya nafs tidak statis, melainkan suatu entitas yang terus berkembang menuju tingkat-tingkat kesempurnaan. An-nafsu hiya jauharun mutahawwilun fi harakatihi nahwal kamali wa hiya aslul fi'l wa hiya allati tahaqqaqal kamalu fi dzat. Ya, jadi nafs adalah substansi yang berubah dalam pergerakannya menuju kesempurnaan dan merupakan asal dari segala tindakan serta yang mewujudkan kesempurnaan dalam diri. Nah, karena di sini spesifikasi definisi Mullah Sadra terdapat kata ya mutahawwil fi harakatihi, di mana maksud di sini adalah gerak tapi bukan gerak posisi. Kalau kita ini kan gerak posisi, ini misalnya gerak posisi kan berpindah ya, atau ada juga disebut gerak aksiden ya, perubahan aksiden. Kalau kita sudah paham tadi aksiden ya, yaitu seperti warna, seperti bentuk, seperti bau dan lainnya ya. Gerak aksiden ini artinya terjadi perubahan. Misalnya misalnya bentuk badan kita waktu kita masih usia 5 tahun bentuknya kecil ya, badan kita. Kemudian ketika kita berusia 15 tahun ya bentuk badan kita besar. Jadi terdapat perubahan bentuk di sini. Ya, ini aksiden ini. Ya, terjadi perubahan kita punya badan. Ini aksiden di sini, berat atau ringan. Ya, ini perubahan aksiden namanya. Ya. Tapi ada disebut perubahan substansi. Ya, perubahan substansi ini ya bukan yang itu tadi, bentuk itu, bukan warna, bukan bau dan lain sebagainya ya, tapi sesuatu ini yang yang mengalami perubahan secara asli ya, misalnya materi ini yang mengalami perubahan. Nah, Mullah Sadra itu dia yang membuktikan yang disebut pergerakan substansi ya. Tadinya filosof hanya meyakini pergerakan aksiden ya yang terjadi pada benda-benda itu pergerakan aksiden saja. Tapi Mullah Sadra membuktikan ya bahwa yang terjadi sebenarnya gerak substansi. Dikarenakan justru terjadi gerak substansi lah maka juga terjadi gerak aksiden ya, seperti itu. Nah, Mullah Sadra mengajukan gagasan bahwa nafs tidak hanya memiliki aktivitas tertentu, tetapi juga bergerak menuju penyempurnaan dan pembaruan. Ya, proses ini mencakup perubahan esensial dalam sifat dan potensi nafs. Ya, bukan sekedar perubahan dalam keadaan atau aksi. Ini adalah pergerakan internal yang membawa nafs pada berbagai tingkat kesempurnaan. Jadi secara internal nafs kita ini mengalami perubahan menurut Mullah Sadra ya. Ya, di mana dia berkembang terus dan berubah menuju pada kesempurnaan ya. Bukan sekedar perubahan dalam kondisi saja atau aksi saja, seperti misalnya sifat. Ya, sifat itu kan mengalami perubahan. Kan tidak ada, ini sifat ini mengaksidenkan pada nafs. Jadi sifat tidak ada sifat di luar berdiri sendiri kan? Ya, tidak ada itu berani berdiri sendiri di luar. Berani dia mempunyai keberadaan kalau dia ada pada satu nafs, ya kan? Nah, berani ini kan berubah-berubah misalnya, ya. Atau apa saja yang sifat pada diri kita itu kan berubah-berubah.
Ya, ada misalnya beraninya 1%, kemudian bertambah-tambah beraninya bisa sampai 90% misalnya berani, ya. Nah, ini sifat ini kan tidak bisa berubah sebenarnya secara perubahan sendirinya kalau tidak berubah tempatnya, ya, di mana dia punya keberadaan itu. Jadi nafs sebenarnya yang berubah, ya, dan mengikutlah sifat ini juga mengalami perubahan. Seperti itu maunya penjelasan ini, ya. Ya. Jadi nafs sebagai substansi rohani, ya, yang non materi, di mana dia mempunyai perkembangan dan perubahan, bergerak menuju kesempurnaan yang lebih tinggi. Perkembangannya ini sejalan dengan proses penyuciannya atau tazkiyah dan pencapaian kedekatan dengan Tuhan. Adakah perubahan dan pergerakan penurunan nafs menuju kepada kekurangan, ya? Biasanya sih filosof mengatakan perkara ini apa istilahnya, perubahan pada penurunan nilai, sebenarnya nilai baik dan buruk. Tapi kalau ada itu ada, tidak bisa kita ukurkan sebagai baik buruk, ya. Jadi apa yang ada itu baik sebenarnya, ya. Tapi kalau kita tinjau dari sudut nilai, ya tidak semua yang ada ini dia dengan petinjauan nilai baik. Kan baik itu dia apa istilahnya, baik itu kan baik buruk ini kan memiliki sangat apa istilahnya, bukan juga relatif, ya, bukan juga relatif, tapi mempunyai tingkatan, ya, mempunyai tingkatan, ya. Jadi misalnya suatu perbuatan, ya, bisa kita beri nilai baiknya itu misalnya sekian derajat, ya. Tapi beda ada dan tidak ada. Ada dan tidak ada itu, ya, ima ya ada, ima ya tidak ada, ya. Maksudnya apakah ia benar ada ataukah ia benar tidak ada, kan begitu, ya. Jadi kalau sesuatu itu mengaktual ada, itu baik, ya. Tapi tingkat baiknya nanti dalam ukuran baik buruk ini di mana, ya, di mana, ya. Jadi hatta setan baik dalam tinjauan dia mempunyai wujud, ya. Tapi baiknya itu, ya, pada level mana misalnya? Dia berada misalnya pada level paling bawah baiknya dari semua baik, kan begitu, ya. Jadi seperti itu tinjauannya, ya. Jadi segala misalnya fenomena ini ketika dia muncul sebagai ada, semua baik, tapi baiknya ini dalam tataran dinisbahkan dengan baik yang lain, pada tataran mana dia, pada tingkatan mana dia, ya. Nah, seperti itu, ya. Makanya misalnya ayat suci Al-Quran juga dalam perkara itibariyah itu, ya, tidak menghukuminya 100% itu buruk, ya. Seperti judi misalnya, judi, ya. Dia tidak mengatakan 100% buruk itu. Bahkan Quran mengatakan boleh jadi di situ ada baiknya, tapi kecil baiknya dibanding buruknya, ya, dibanding mudaratnya. Jadi ada baiknya. Baiknya misalnya, ya, orang yang berjudi menikmati, orang yang merasa enak itu kalau berjudi orang, ya. Apa? Ya, kamar juga begitu. Misalnya kamar itu, ya, kalau lagi pusing-pusing kepala banyak mumet-mumetnya untuk tenang sebentar, sebenarnya menyelesaikan itu minum khamar karena terlupakan itu masalah, toh. Tapi dibanding mudaratnya, merusak akalnya, kemudian bisa merusak tingkah lakunya, akhlaknya, karena banyak itu peminum, rusak rumah tangganya. Karena ketika mabuk pulang di rumahnya, ya, marah-marahi semua orang di rumahnya, istrinya, anak-anaknya dan sebagainya. Bisa dikaitkan itu dengan penciptaan dari Allah, bahwa tentang segala penciptaan Allah adalah kebaikan. Ya, semuanya tatanan ini ditinjau dari segi
ininya semuanya mempunyai peran, ya. Makanya kebaikan sama, misalnya itu ada analogi yang biasanya agak sederhana sekali tapi sangat masuk akal. Kalau kita bangun rumah ini 5 tingkat, ya, kemudian ada semua di rumah ini fasilitasnya yang lengkap, tapi ada satu tidak dibangun. Apa tidak dibangun? WC. WC yang tempat kotor-kotor, busuk dan lain sebagainya misalnya, ya, tidak ada. Nah, apakah ini indah rumah ini? Ya, menjadi tidak lengkap, tidak sempurna rumah ini. Jadi alam materi ini kalau tidak ada sedikit-sedikit keburukan, kekacauan dan lain sebagainya, ya tidak lengkap gini alam materi, ya. Tidak bisa juga ada yang menjadi sempurna kalau tidak ada cobaan. Ya, cobaannya di situ ya. Kita kadang tinjau di sebagai keburukan-keburukan itu. Tapi yang penting jangan kita yang membuatnya. Nah, sekarang setelah kita meninjau pendekatan tadi dengan 3 filosof, sekarang kita mau melihat secara Qur'ani, ya. Nafs dalam Al-Qur'an itu ya kurang lebih digunakan kata nafs banyak sekali, ya. Misalnya pertama, ayat suci Al-Qur'an mengisyaratkan kullu nafsin dha'iqatul maut, ya. Jadi setiap nafs, jiwa itu akan merasakan mati. Bagusnya ayat suci Al-Qur'an, maksudnya bagusnya ayat suci Al-Qur'an dalam ayat ini misalnya kita lihat setiap nafs, ya, itu akan merasakan mati. Jadi dha'iq itu merasakan, ya. Bukan menemukan, bukan mengalami, ya. Jadi Quran tidak mengatakan setiap nafs mengalami kematian, artinya nafsnya yang mati, ya. Tapi merasakan kematian. Jadi dia hidup tapi merasakan kematian. Kematiannya yakni keterpisahannya dengan badan, ya. Ya, seperti itu. Jadi perannya di dalam badan berakhir, artinya berpisah dengan badan. Jadi dia merasakan kematian. Jadi dia merasakan kematian, merasakan bagaimana dia berpisah dengan badan, ya. Nafs merasakan keterpisahannya dengan badan, dan keterpisahan dengan badan itu sangat sebenarnya ngeri, ya, sangat ngeri sekali, ya. Ya, hanya mereka-mereka yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala itu, ya, istilahnya merasakan kematian itu dengan tidak menderita. Ya, jadi banyak manusia ketika menjalani kematian itu sangat menderita sekali. Nah, di sini nafs bermakna diri manusia yang akan merasakan kematian dan kemudian menemukan kehidupan berikutnya, ya, kehidupan alam barzah dan kemudian kehidupan alam akhirat. Nah, di samping itu Al-Quran juga membahasakan bahwa nafs itu mempunyai tingkatan-tingkatan. Seperti nafs ammarah, ya, jiwa yang memerintahkan kejahatan. Nah, itu di surah Yusuf ini, ya. Innan nafsa la'ammaratum bisu. Sesungguhnya nafs itu ya sungguh la'ammarah. La-nya di sini ada, kalau kita ngaji memaknai la itu la ta'kid namanya, menekankan, memberikan penekanan. La ammaratum bisu, sungguh, niscaya, ya, sangat memerintahkan pada kejahatan, ya. Nah, inilah yang disebut nafs ammarah oleh para guru akhlak kita. Ya, di mana nafs ammarah ini nafs yang menyuruh kita kepada maksiat, kejahatan, perbuatan buruk dan lain sebagainya. Kemudian tingkatan berikutnya yaitu nafs lawamah, jiwa yang mencela diri. Wala uqsimu bin nafsil lawamah,
ya, dan aku bersumpah dengan nafs yang selalu mencela diri sendiri. Jadi pada level lebih tinggi nafs amarah dan nafs lawamah, mencela manusia dalam berbuat kesalahan, mencela diri. Dan yang ketiga nafs mutmainnah, jiwa yang tenang, ya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai nafs tenang. Ini tingkatan nafs di dalam ayat suci Al-Quran. Kemudian nafs juga, jadi di dalam filsafat itu kalau kita sebut nafs itu juga ruh. Jadi ruh dan nafs itu satu kalau dalam filsafat. Nah, ayat suci Al-Quran menjelaskan juga tentang ruh, bahwa ruh ini suatu perkara yang sangatlah misterius, ya. Ya. Ketika ada ayat suci Al-Quran, wa yas'alunaka 'anir ruh, ya, mereka bertanya tentang ruh. Qulir ruh min amri rabbi. Katakanlah ruh itu dari perkara Tuhanku, ya. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidaklah kalian diberikan ilmu kecuali sedikit sekali, ya. Jadi hari ini misalnya manusia mengenali ruh secara konseptual, ada juga yang mengenali ruh itu secara syuhud, musyahadah, penyaksian. Ya, kalau kita ini mengenalinya secara konseptual misalnya saja, bahwa ya ruh memberi daya hidup misalnya, ya. Tapi ada yang menyaksikan ruh dalam syuhud, hudur misalnya, yaitu yang mereka sudah mampu memasuki alam non materi. Alam non materi misalnya kalau sudah bisa masuki alam non materi itu kita bisa, ya, berhubungan dengan ruh, ya. Menurut kita punya para ulama yang punya pengalaman demikian, jadi ruhnya orang baik itu harum, ya, harum, ya, bersih, harum. Misalnya dalam jarak yang sangat jauh bisa, kalau dia mau memperciumkan misalnya pada kita, itu tercium dengan harum sekali. Tapi ruhnya orang jahat, orang buruk, busuk sekali, ya, sedemikian busuknya, ya. Begitu juga pernah ada seorang guru, ya, guru mampu mendatangkan ruh, istilahnya mampu menginikan ruh, memanggil ruh. Jadi memang ada juga itu memanggil ruh, ya. Ada pelajarnya minta dipanggilkan ruh fulan yang buruk, ya, yang jelek, ya. Nah, sang ulama pun misalnya mendatangkan, belum misalnya bagaimana sudah tercium busuk sekali sampai tidak mampu tahan ini, ya. Jadi ruh-ruh pembantai Imam Husain alaihissalam itu yakinlah sangat busuk sekali. Nah, itu yang dipanggil itu salah satu itu yang terlibat, yang paling terlibat dalam ininya Imam Husain, busuk sekali bau ruhnya. Ya, seperti itulah yang kita dengar. Tapi kita kan tidak punya pengalaman. Tapi ya itu karena misalnya dengan murid-muridnya, ya istilahnya ada suatu pengalaman, ya. Dalil sesuatu bahwa dia ada, ya itu buktinya dengan pengalaman. Makanya kalau ada nanti yang bisa melakukan hal ini, ya panggil Tongki supaya kita bisa punya pengalaman. Ya seperti itu. Ya. Saya kalau ada yang mau kasih lihat jin, mau kah lihat jin? Ya. Karena saya mau paham realitas jin ini sebenarnya. Menurut saya itu jin, kita kurang kajian terhadap masalah jin. Padahal ayat suci Al-Quran banyak menyinggung terkait masalah jin, ya. Saya yakin jin itu punya akal, ya, karena dia punya taklif jin itu, ya. Jadi dia punya akal, ya. Jin pasti punya sifat-sifat. Dia punya sifat-sifat, ya, dia punya sifat marah, sifat sabar dan lain sebagainya, ya, seperti itu.
Ya. Hafal Al-Quran. Mungkin si jin juga ada juga hafal Al-Quran. Kan Ya. diperintahkan juga tuh beribadah. Ada beda orang cerita ini mungkin tidak benar, tapi ada beda orang ketemu yang kayak seperti angker-angker itu, ya jin-jin mungkin. Dia baca Ayatul Kursi lebih fasik baca. Ya. Itu kejadian di adik saya kan. Terjadi Iya, betul? Iya. Ya. Ada buku saya waktu sakit gitu. Baca Al-Quran setiap mau maghrib. Lebih fasih daripada imam di dekat rumah, imam pesantren. Nah, tidak pernah mengaji. Iya. Kejadian tuh. Kalau saya temukan itu baca Quran kasih lari. Ya. Nah, kita selanjutnya akan memasuki pembahasan. Ada beberapa riwayat juga menjelaskan tentang masalah nafs misalnya kan. Tidak menyebutkan secara langsung nafs misalnya ma khuliqtum lil fana, ya. Jadi kalian itu tidak diciptakan untuk fana, ya, artinya untuk musnah, untuk hancur, ya. Lakin khuliqtum lil baka, tapi kalian ini diciptakan untuk eksis, untuk baka, ya, untuk langgeng, ya. Ya, innakum ya tantakiluna min darin ila darin. Ya, jadi sesungguhnya kalian itu akan berpindah dari suatu tempat ke tempat lain, ya. Jadi nafs ini dalam riwayat ini ya sesuatu yang non materi istilahnya, di mana dia tidak akan mengalami kehancuran, tapi dia akan mengalami perpindahan tempat. Jadi dari alam dunia ini ke alam kubur atau alam barzakhi. Saya kira cukup ini di dalam masalah ini. Kemudian hakikat dan mahiyya nafs. Ya. Mahiyya nafs dalam istilah dalam filsafat Islam dan teologi yang merujuk pada hakikat atau esensi jiwa, para filosof kita itu memberi penjelasan tapi kita sebelumnya harus memahami beberapa kata kunci, ya. Misalnya mahiyya sendiri, ya, mahiyya yang kemudian juga kita kadang sebut sebagai esensi, itu mahiyya berasal dari pertanyaan mahwa atau mahiyya, ya. Mahwa atau mahiyya itu apa itu artinya, ya, apa itu. Jadi kita bertanya tentang keapaan sesuatu. Jadi apa dia, ya? Mahiyya, mahwa, apa, ya, keapaan sesuatu yang bermakna esensi, ya, atau ya apanya sesuatu itu dalam artian sifat dasar yang menjadikan sesuatu itu adalah apa adanya. Misalnya kita ini esensinya apa kita ini kan, ya. Jadi mahiyya nafs berarti apa hakikat atau esensi jiwa itu, ya. Kalau kita membahas masalah mahiyya, ya, ini kita membahas tentang hakikat atau esensi nafs. Nah, tadi kita sudah singgung bahwa filosof Ibnu Sina memandang bahwasanya jiwa itu substansi ruhani, bukan material, di mana dia mempunyai eksistensi berdiri sendiri dari badan, meskipun dalam kehidupan duniawi berhubungan dengannya. Ya, jadi nafs ini bukan badan, bukan bahagian dari badan, ya. Dia adalah sesuatu yang memiliki
wujud berdiri sendiri daripada badan. Yang paling berat sebenarnya terpecahkan itu, ya, dan apa istilahnya, itu masalah bagaimana hubungan nafs dengan badan, ya. Itu yang paling sulit dipecahkan, bagaimana hubungan nafs dan badan. Ya, filosof rata-rata mengatakan hubungannya adalah hubungan kepengaturan, ya. Tapi kalau saya renungkan lebih jauh sekali, ya, sangat erat sekali itu hubungan nafs dan badan. Dan ya, penjelasan filsafat Mullasadra lebih sedikit bisa mengantar kita kepada kepuasan dalam hal ini ketimbang yang lainnya, ya. Coba kita ini amati diri kita, ya. Ini misalnya kita punya badan ini saja dalam masalah indra peraba kita, ya. Apakah karena ada nafs di sini ketika kita ini maka terasa, ya, terasa. Ya. Ada dibilang mati rasa misalnya kan. Tapi kalau kita disuntik penghilang rasa, hilang rasanya. Kemana nafsnya? Kalau misalnya ada nafsnya tadi di situ kan. Jadi mereka juga meyakini bahwa nafs itu hulul terhadap badan, ya. Hulul itu misalnya meresap, ya, meresap itu misalnya, ya, sebuah bejana di sini, sebuah gelas misalnya, ada pasir di dalamnya, kemudian kita tuangkan air masuk ke dalam meresap, itu disebut hulul, ya. Terjadilah penyatuan karena kehululan ini, ya, seperti itu, ya. Tapi bagaimana dengan yang disebut non materi, ya? Sementara disebut non materi itu sebenarnya tidak bertempat. Itu juga, ya. Jadi yang disebut non materi itu tidak bertempat. Ya. Berdimensi. Apa? Tidak berdimensi. Ya, dia tidak berdimensi. Ya. Kalau misalnya dia masuk di dalam badan, pada akhirnya dia bertempat di badan kan? Ya. Jadi ini panjang pembahasannya, kita tentu belum akan membahas masalah ini, ya. Para filosof itu beragam pandangannya masalah hubungan nafs dengan badan, ya. Nah, saya bertanya ini, Pak. Iya. Karena badan ini kan materi, Iya. sementara sebagai nafs itu non materi kan, bagaimana dia bisa saling mengikat atau apa yang mengikat sampai dia ada di badan? Ya, ya, seperti itulah. Ya, seperti itu istilahnya harus kita ini bahas lebih dalam, lebih detail lah. Kita harus membahasnya suatu hari kemudian. Ya, jadi kita akan membahasnya insyaallah, ya. Iya. Oh iya, bisa. Apakah nafs yang dikasih oleh Allah itu pada semua manusia itu awalnya itu sama, tapi yang membuat dia mengalami degradasi dari potensi manusianya itu sendiri, atau bagaimana, Ustaz? Ya, dia semua awalnya fitrah, toh? Fitrah dicipta, fitrah tidak ada nilai baik, buruk, benar, salahnya, fitrah. Ya. Bahkan fitrah itu maknanya sebenarnya positif, yakni kecenderungannya kepada pencipta, ya. Jadi fitrah ini adalah kecenderungan kepada pencipta. Jadi kenapa misalnya manusia ini mempunyai apa istilahnya kecenderungan pada agama, karena ada fitrah kepada penciptanya, seperti itu kurang lebih, ya. Jadi semuanya murni tadinya ketika dicipta, ya, tapi bukan berarti apa istilahnya yang kita bisa beri penekanan, tidak ada yang tidak ada yang membawa dimensi negatif ketika awal dia dicipta. Tapi bahwasanya tingkatan positifnya mempunyai perbedaan, ya ini mungkin jelas punya perbedaan, ya. Kepada kebaikannya maksudnya itu punya tingkatan, itu punya perbedaan.
Tapi masalah negatifnya, membawa negatif itu bahkan Al-Quran atau riwayat menafikannya. Misalnya satu riwayat menafikannya itu, ya itu yang masyhur. Dan ini saya lihat ada juga di riwayat Ahlul Bait. Jadi semua bayi itu dicipta dalam kondisi fitrah. Ya, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak itu dilahirkan atas fitrah. Ya. Sampai kedua orang tuanya yang mentarbiahnya salah misalnya, ya, atau mentarbiahnya benar. Karena di sini berbicara hatta, ya, abawahu yuhawidanihi au yumajisanihi au yunasiranihi. Itu riwayat kurang lebih, sehingga kedua orang tuanya yang mengubahnya, yang membuatnya menjadi Yahudi kah, menjadi Majusi kah, menjadi Nasrani kah. Ya, di sini disebut agama tapi sebenarnya hanya sebagai representasi saja. Tapi maksudnya ya seperti berbagai nilai-nilai kebaikan, keburukan, kebenaran dan kesalahan itu, ya. Jadi semua fitrah sama, secara fitrah, tidak ada membawa negatif. Ya, beda misalnya dalam ajaran Kristiani membawa dosa warisan, kita tidak ada. Jadi semua membawa fitrah, suci, bersih, ya. Tapi bahwa nilai kepada positifnya memang beda-beda sudah mungkin. Misalnya ya yang dilahirkan dari orang saleh, orang para anbiya, para wali ilahi, mungkin dari dimensi ini sudah ada bedanya, karena jauh sebelum dilahirkan, ya, jauh sebelum dilahirkan memang sudah misalnya mereka melakukan proses, ya, makanya kan ajaran Islam juga mempunyai tata cara untuk bagaimana mendapatkan anak soleh misalnya kan. Nah, itu bukti bahwa beda ketika sudah lahir secara nilai positif. Saya kira habis waktu kita, sudah 1 jam lebih. Nantilah kita lanjut pada pembahasan selanjutnya tentang hakikat dan esensi daripada nafs atau mahiyah daripada nafs. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي